di masing-masing tempat, dan juga kami berharap untuk segera mengajukan dananya, uang persediaan ataupun apapun namanya ke KPPN Bali IG, karena saya kira hari ini dan saat-saat nanti ke depan pengeluaran ataupun dana APBN yang akan kita kelola akan memberikan sumbangsi yang banyak bagi kemajuan perekonomian di wilayah kita masing-masing. Di tahun 2021 juga kami, mohon maaf, ini ada pergantian personel karena di kami sudah ada dilantik 3 pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara. Tadi di grup juga sudah disampaikan, ada Mas Doni Marbun yang akan menjadi narasumber kita hari ini, ada Bu Rasmi Sinaga, dan ada Mas Tulus Marbun. Jadi mereka bertiga nanti yang akan melayani. Jadi, nggak ada suaranya ya? Kok dari YKN Tarutung tadi nggak ada? Teman bapak-bapak ada suaranya ya? Kalau Mas Rogi ada kan ya, Mas Rogi ya? Mungkin itu ya. Ada ya? Belum audionya ya. Kan harus connect dulu tuh Pak. Oh, mereka belum masih. Berarti teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain terdengar ya? Boleh mengacungkan jempolnya barangkali kalau yang mendengar, mohon maaf. Dengaran. Oh, dengaran ya. Baik, baik. Jadi tahun ini tadi mohon maaf saya ulangi, jadi nanti yang akan melayani Bapak Ibu baik dalam konsultasi ataupun di front office nanti adalah tadi yang pertama adalah Mas Doni Marbun, beliau pindahan dari KPPN Langsa, yang kedua tadi Bu Rasmi Sinaga, yang ketiga adalah Mas Tulus Marbun. Nanti mereka juga diangkat sebagai pejabat fungsional. Jadi jadi mereka akan terikat dengan angka kredit sehingga kami berharap pelayanan mereka bertiga, beliau-beliau bertiga akan lebih memuaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kami layanan kami semakin akan meningkat. Yang ketiga nih, yang terakhir terkait dengan acara ini bahwa ke depan semua PPK dan PPSPM, bendahara dan PPAB dan penyusun laporan keuangan semuanya akan menjadi pejabat fungsional. Jadi kalau hari ini mungkin ada beberapa pejabat misalnya terutama PPSPM itu sekarang dijabat oleh pejabat struktural, ke depan semuanya akan difungsionalkan. Jadi tidak dipegang oleh pejabat struktural lagi. Nanti semuanya akan menjadi profesional. Sekarang mungkin yang belum, sekarang hari ini mungkin yang Mas Rocky mungkin dari Rutan Baliki agak bocor Mas Rocky mungkin. Oke, jadi ke depan ini pejabat-pejabat PPSPM, PPK dan sebagainya ke depan akan menjadi pejabat fungsional. Jadi hari ini dibuka bagi Bapak dan Ibu nanti yang berminat untuk beralih ke pejabat fungsional tersebut ini sekarang dibuka jalurnya dan tentunya akan melibatkan pejabat pengelola kepegawaian atau personel di unit masing-masing. Makanya kami berharap pejabat-pejabat yang menangani personel di kantor masing-masing hari ini juga ikut peserta sebagai peserta dalam acara ini. Walaupun nanti usulannya pasti dari Satker, dari Bapak dan Ibu melalui jalur ke pusat, melalui Sekjen Kementerian masing-masing. Tapi tentunya usulan dari awalnya harus melalui kami, melalui aplikasi yang nanti akan disiapkan oleh teman-teman. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti mengingat pentingnya acara ini, saya tidak berbicara banyak, nanti Mas Doni Marbun yang akan menyampaikan teknisnya seperti apa. Kami berharap acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi mohon Bapak dan Ibu dapat menyimak acara ini karena kami rasa acara ini begitu penting bagi kita semua untuk
meningkatkan profesionalitas terutama dalam pengelolaan keuangan negara atau perbendaharaan negara di kantor masing-masing. Demikian Mas Rocky, minta tolong ini mungkin nanti mohon bantuan Pak Arief dan Mas Doni Marbun untuk dapat mengawal acara ini sampai selesai. Atas perhatian, kehadiran, dan partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami sampaikan terima kasih mewakili pribadi dan keluarga besar KPPN Baliki. Waktu kami kembalikan kepada Mas Rocky. Silakan Mas Rocky. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Huda atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata pembuka. Kata pembuka disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dari KPPN Bali G. Kepada Bapak Arief Hermanu, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Mas Rofi. Sebelum saya bicara, apakah suara saya terdengar? Bisa acungkan jarinya, jari tangan aja, jangan jari kaki. Yang mendengar suara saya, jari tangan, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Kepala KPPN Bali G, Bapak Samsul Huda yang kami hormati, para KPA, para pejabat perbendaharaan di lingkup wilayah pembayaran KPPN Bali G, mungkin ada PPK, PPSPM, bendahara, kemudian pejabat yang melakukan laporan keuangan, dan mungkin juga ada pejabat pengelola kepegawaian ya, yang kami hormati. Para pejabat pengawas di lingkup KPPN Bali G, pejabat fungsional dan seluruh staf KPPN Bali G yang kami banggakan. Marilah pertama-tama, dan ini juga yang pertama di awal tahun 2021, kita mengadakan pertemuan meskipun masih dengan virtual. Mudah-mudahan ke depan nanti ada waktu dan saat kita bisa bertemu secara langsung, sehingga memang mudah-mudahan juga akan berdampak secara langsung juga bagi kita semuanya untuk meningkatkan semangat kinerja kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin ya memang kami mendapatkan undangan Zoom dari kantor pusat dengan bahasan perpanjangan impasing ya. Kalau sebelumnya ada impasing yang dijadwalkan sampai tanggal 23 Oktober 2020, ternyata dari data-data yang ada dan peserta yang sudah mengajukan masih belum signifikan ya dibanding dengan seluruh satker yang ada di seluruh Indonesia. Maka kemudian Ditjen Perbendaharaan mengajukan kembali kepada Menpan RB untuk melakukan perpanjangan. Dan Menpan RB memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional ini ya, tetapi memang ada perbedaan ya, ada beberapa catatan ya antara impasing dengan perpanjangan impasing ya. Nanti perbedaannya secara detail akan disampaikan oleh Mas Doni Marbun ya sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan adanya jabatan fungsional ini juga merupakan satu terobosan tersendiri ya, satu terobosan agar kinerja para pejabat perbendaharaan khususnya dapat ditingkatkan. Ya. Selain itu juga dari sisi kesejahteraan ya, mungkin selama ini Bapak Ibu pengelola perbendaharaan ya mendapatkan honor ya. Nah, nanti diharapkan dengan adanya jabatan fungsional ini Bapak Ibu akan mendapatkan ya tunjangan berupa tunjangan kesejahteraan ya yang akan melekat dengan jabatan Bapak Ibu sekalian.
Kemudian juga dengan adanya jabatan fungsional ini, ya kita dituntut untuk meningkatkan profesionalisme kita, ya. Dengan apa? Dengan adanya capaian-capaian yang menjadi target kita semuanya sebagai pejabat fungsional. Karena apa? Itu nanti akan menjadi angka kredit bagi Bapak Ibu sekalian. Karena berbeda dengan kenaikan pangkat sebagaimana umumnya yang secara reguler, untuk jabatan fungsional ini nanti akan berdasarkan angka kredit, ya. Yang kalau aturan yang lama BKN setiap 2 tahun ya bisa naik pangkat sepanjang ada memenuhi dari capaian target angka kredit. Selain juga nanti ada syarat-syarat yang lain juga harus dipenuhi. Kemudian juga ini memang menjadi ya, tambahan tugas ya dari KPPN, kami dari KPPN, khususnya dari seksi pencairan dana dan manajemen satker, yang selama ini barangkali memberikan pembinaan atau komunikasi ataupun informasi kepada Bapak Ibu sekalian di bidang anggaran, ya. Tetapi di tahun ini kami juga mendapatkan tambahan baru, ya, terutama di bidang kepegawaian, ya. Jadi mau tidak mau ya Bapak Ibu yang nanti juga pengelola kepegawaian akan berinteraksi juga dengan kami, ya. Dari semua satker yang hadir ini ada yang pengelola kepegawaian, bisa angkat tangannya yang pengelola kepegawaian. Bisa ditampilkan semua dulu, Mas. Di galeri. Ya. Dari sini berarti. Sambil saya absen mungkin ya. Kalau BPN Samosir ada pengelola kepegawaiannya, Pak, mengikuti? BPN Samosir? Bisa mendengar suara saya, BPN Samosir? Ya, ada pengelola kepegawaiannya ikut acara ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Pak Beri namanya, Pak. Ya, ada ya. Ya. Coba yang pengelola kepegawaiannya ikut bisa angkat tangannya, Pak. Ada beberapa itu ya. Mantaput, ya. Kemenak mana ini? Kemenak Samosir ya. Ya, baik. Ya, Pak, ya. Baik. Nanti kalaupun pengelolanya belum ada, ya. Di spotlight lagi, Mas. Di spotlight lagi, Mas Rocky. Oke, baik. Baik, nanti minta tolong juga disampaikan apabila pada pagi hari ini di acara ini pengelola kepegawaiannya belum bisa hadir, mohon bisa disampaikan agar secepatnya mendaftarkan user admin untuk aplikasi Ejafung, ya. Karena kami dan kita semuanya diberikan kesempatan paling lambat besok terakhir mengajukan ya user admin satker. Jadi Bapak Ibu masing-masing satker itu nanti ketika mendaftarkan user ya Ejafung sebagai admin satker, maka nanti saya akan proses ya, akan proses usernya, dan setelah itu baru Bapak Ibu yang menjadi admin satker itu nanti bisa memproses ya dari masing-masing calon pejabat fungsional yang akan diusulkan namanya menjadi Jafung. Jadi nanti berjenjang. Jadi kami nanti memberikan user kepada Bapak Ibu pengelola kepegawaian sebagai admin, ya. Kemudian dari admin itu nanti bisa membuat user untuk masing-masing pengusul dari jabatan fungsional. Jadi seperti itu, mohon perhatiannya. Yang menjadi konsentrasi kita adalah hari ini dan besok, ya, terakhir untuk pendaftaran dari user admin jabatan fungsional ya bagi masing-masing satker. Mohon perhatiannya dan agar segera ditindaklanjuti ya. Format surat usulan sudah saya share juga di grup ya, mohon segera bisa diisi, dan nanti selain di email silakan nanti dijapri ke saya ya, semuanya dijapri ke saya, nanti akan saya segera tindaklanjuti ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya,
mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Satker yang sudah hadir tepat waktu, hadir secara cepat ya. Mudah-mudahan saya doakan rizkinya, karirnya juga melesat gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat dong ya. Ya, baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan acara sosialisasi pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan akan meningkatkan kinerja dan layanan kita ke depan. Baik, akhirul kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pembukanya Pak Arif Hermanul. Selanjutnya kita ke yaitu materi jabatan nasional pengelola keuangan APBN ya Bapak Ibu. Nah, ini materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Doni Marbun. Kepada Bapak Doni kami persilakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Juga saya ucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Doni Marbun yang bertugas sebagai narasumber di hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada Bapak Samsul Huda sebagai Kepala KPPN Bali G yang sudah memperkenankan saya untuk menjadi narasumber, serta kepada para pejabat lingkup KPPN KPPN Bali G, maaf, KPPN Bali G, Bapak Arif Hermanul dan juga seluruh rekan-rekan di KPPN Bali G. Hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan jabatan fungsional, Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN serta Bapak Arif Hermanul juga tadi, bahwasanya ada perpanjangan untuk jabatan fungsional, pembukaan jabatan fungsional dari Menpan RB yang sudah diinformasikan ke kita, serta batas pendaftaran juga yang sangat singkat, yaitu besok untuk pendaftaran admin, sehingga kita pada hari ini melaksanakan sosialisasi untuk pendaftaran, sosialisasi untuk para pengelola kepegawaian serta seluruh calon peserta PPK, PPSPM yang akan dijadikan jabatan fungsional. Baik, langsung ke materinya saja Bapak Ibu. Kelihatannya Bapak Ibu ya? Materi sebenarnya sudah disebarkan sebelumnya di grup. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang membuka, membaca, mempelajarinya. Namun tetap kami harus sampaikan juga secara sosialisasi. Sosialisasi in-passing jabatan fungsional bagi pengelola keuangan APBN, yaitu Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelola Keuangan APBN. Berdasarkan peraturan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, ada 3 peraturannya yang menjadikan dasar dibukanya jabatan fungsional secara terbuka atau di bidang perbendaharaan. Yang pertama dari Menpan RB nomor 53 tahun 2018 dan 54 tahun 2018. Ini dasar hukum utama tentang jabatan fungsional APK, APBN, dan Pranata Keuangan APBN. Kemudian didukung dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2019 dan nomor 19 tahun 2019 masing-masing menunjuk tentang pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional. Dan kemudian dari Menpan serta peraturan BKN dibuatkanlah peraturan Menteri Keuangan yang ada di nomor 150 PMK 150 tahun 2019 tentang jabatan fungsional analis
dan PMK nomor 151 tahun 2019 tentang jabatan fungsional peranata keuangan. Nah, di slide ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, perbedaan dari peranata keuangan dan analis pengelola keuangan. Yang pertama, untuk yang peranata keuangan, ini merupakan kategori keterampilan. Sementara untuk yang analis pengelola keuangan, masuk dalam kategori keahlian. Nah, kalau untuk rumpunnya, masih sama dari untuk rumpun akuntan dan anggaran, pengelolaan akuntansi dan anggaran. Sementara dari sisi pendidikan, syarat pendidikannya, untuk peranata keuangan, itu golongan pendidikan minimal diploma 3, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk analis pengelola keuangan atau APK, itu pendidikan minimal strata 1 atau S1 dan diploma 4. Sedangkan untuk jenjang pendidikannya, jenjang golongan ini jenjang terampil, mahir, dan penyelia, itu khusus untuk peranata keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu yang ditugaskan ataupun yang menjabat sebagai jabatan fungsional peranata keuangan, itu dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu jenjang terampil, mahir, maupun penyelia. Yang mana masing-masing ini memiliki syarat golongan, yaitu 2C sampai 2D untuk yang terampil, 3A sampai 3B untuk yang mahir, penyelianya dari golongan 3C sampai 3D. Dan batas usia pensiunnya adalah 58. Ini semuanya sama ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian untuk peranata keuangan. Sementara untuk analis pengelola keuangan, jenjangnya ada 3 juga, cuman beda. Yang tadi terampil, mahir, dan penyelia. Sementara untuk analis, itu semuanya ahli. Seperti yang sebelumnya disebutkan tadi, kategorinya adalah keahlian. Jadi jenjangnya ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Masing-masing untuk syarat golongannya, 3A sampai 3B, itu masuk di jenjang ahli pertama. 3C sampai dengan 3D masuk di jenjang ahli muda. Sedangkan untuk jenjang 4A sampai 4C itu masuk di jenjang ahli madya. Batas usia pensiun untuk ahli pertama dan ahli muda itu sama dengan di jabatan fungsional peranata keuangan, yaitu 58. Hanya berbeda satu, itu untuk ahli madya, yaitu golongan 4A sampai 4C, itu batas usia pensiunnya adalah 60 tahun. Kemudian untuk subunsur dalam pengangkatan jabatan fungsional, di jabatan fungsional peranata keuangan itu ada syaratnya adalah PPK, PPSPM, bendahara, kemudian para penyusun laporan keuangan, dan pengelola administrasi belanja pegawai. Sedangkan untuk di APK atau analis pengelola keuangan, itu hanya PPK, PPSPM, dan penyusun laporan keuangan saja. Oke, untuk selanjutnya, karakteristik jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Di sini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya kita mengadakan penerimaan jabatan fungsional atau pembukaan in-passing jabatan fungsional di bidang perbendaharaan untuk 3 formasi, PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran, di mana ketiganya ini harus terpenuhi untuk menjamin terselaksananya saling uji antara ketiganya. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tanpa jabatan fungsional yang sudah Bapak Ibu laksanakan sekarang ini, yaitu hanya PPK, PPSPM, dan bendahara, di mana ketiganya saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menguji. Yang PPK membuat perikatan kontraknya atau membuat SPP, PPSPM untuk menandatangani, dan bendahara untuk pertanggungjawabannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, namun di lapangan ini diharapkan 3 formasi ini masuk dalam jabatan fungsional. Artinya Bapak Ibu sekalian,
yang menjabat sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara, diharapkan ketiga formasi ini diisi. Karena kalau misalnya hanya salah satu saja yang lolos atau yang lainnya belum lolos, ini akan mengurangi atau menghambat proses saling ujinya untuk jabatan fungsional. Sementara untuk paket tugasnya, adanya pemaketan butir kegiatan bagi jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara, sehingga angka kredit dalam setahun ditetapkan dalam besaran tertentu sesuai jenjang jabatan. Di sini artinya gini Bapak Ibu sekalian, pemaketan butir kegiatan, bahwasanya PPK dan PPSPM serta bendahara ini memiliki kegiatan-kegiatan masing-masing yang dibuatkan angka kredit, yang mana akan dinilai dalam satu tahun anggaran. Nanti angka kredit ini ada targetnya Bapak Ibu sekalian. PPK punya target berapa, PPSPM punya target berapa, dan bendahara punya target berapa. Nah ini nanti ditentukan sesuai jenjang jabatannya. Yang mana nanti kan ada seperti yang disampaikan sebelumnya, ada yang jenjang terampil, mahir, penyelia. Ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Masing-masing punya angka kredit masing-masing. Nah, ini nanti sudah ditetapkan pada saat Bapak Ibu sekalian diangkat sebagai pejabat fungsional. Seperti yang saya sendiri sebagai pejabat fungsional di KPPN Baligi, itu saya punya angka kredit target dalam 1 tahun. Kemudian nanti butir-butir kegiatan apa saja yang diberikan atau ditargetkan untuk bisa memenuhi angka kredit, itu semuanya sudah ada ditetapkan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti kerjaan kami ngapain, kami targetnya bagaimana caranya, atau tercapai atau tidak, ini seharusnya semuanya bisa tercapai Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kedudukan dan tanggung jawab, di sini implementasi JAFUM tidak merubah tugas dan kewenangan PPK, PPSPM, dan bendahara, di mana harus memenuhi ketentuan yaitu SK dari PA atau KPA Kepala Satker. Artinya Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin sih sampai sekarang ini semuanya sudah ditetapkan oleh KPA atau Kepala Satker sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara melalui spesimen ataupun SK yang setiap awal tahun diserahkan ke KPPN. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi dari instansi pembina. Nah, ini nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Serta tetap melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPA. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian bukan PPK, PPSPM, dan bendahara, tidak mungkin melaporkan pekerjaan tersebut kepada KPA atau pimpinan satkernya ya Bapak Ibu. Jadi otomatis hanya PPK dan PPSPM bendahara yang dilantik, yang diangkat sebagai pejabat perbendaharaan di satker masing-masing yang berhak, dan tidak boleh ada orang lain yang menduduki ataupun bertanggung jawab dalam jabatan fungsional tersebut kalau sudah dilantik. Selanjutnya adalah tahapan implementasi jabatan fungsional. Yang pertama adalah penyusunan formasi oleh kementerian lembaga, di mana di sini memperhatikan ruang lingkup, jenis struktur organisasi setiap lembaga kementeriannya, jumlah pemangku kepentingannya, alokasi dana DIPA, frekuensi dan volume transaksi. Ini bisa kita pahami dengan bahwa tidak semua satker yang ada pada saat ini ataupun Bapak Ibu yang hadir saat ini belum semuanya bisa mengikuti seleksi in-passing ini. Kenapa? Karena di sini tadi penyusunan formasi oleh kementerian lembaga mungkin masih ada yang belum memenuhi syarat dari beberapa syarat yang disebutkan ini, ruang lingkup, jumlah pemangku kepentingan, alokasi dana DIPA yang dikelola, frekuensi dan volume transaksi. Nah, selanjutnya adalah seleksi in-passing, yaitu kegiatan mana yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini, di mana pendaftaran untuk akses melalui KPPN Mitra Kerja Satker, dalam hal ini adalah KPPN Baligi. Kemudian usulan dari Satker disampaikan kepada Kementerian Lembaga atau PPK-nya, dan Kementerian Lembaga melakukan seleksi dan menyampaikan permintaan rekomendasi pengangkatan kepada instansi pembina. Di sini maksudnya setiap Bapak Ibu sekalian melalui adminnya nanti di Ejafung, yang mana pada saat
besok terakhir tanggal 7 adalah tanggal terakhir pendaftaran admin. Seperti yang disampaikan Bapak Arif Hermano tadi, nanti admin akan didaftarkan ke KPPN untuk bisa mengakses aplikasi e-Jafung. Kemudian nanti admin lah yang akan mengusulkan siapa-siapa saja PPK, PPSPM, dan bendahara yang akan dilantik ataupun yang akan diikutkan untuk metode in-person sebagai fungsional. Kemudian nanti setelah usulan-usulan tersebut kami verifikasi, maka nanti akan ada penilaian verifikasi final dari pusat, dan bagian lolos akan diberitahukan selanjutnya melalui rekomendasi pengangkatan hingga pengangkatan jabatan fungsional, yaitu PPK melantik jabatan fungsional dan menyampaikan laporan pengangkatan kepada instansi pembina. Selanjutnya adalah kebijakan in-passing jabatan fungsional di bidang bendaharaan. Implementasi jabatan bendaharaan. Yang pertama adalah pengumuman seleksi in-passing, yaitu di Januari 2020. Di Januari 2020 jumlah kementerian lembaga kita adalah 84 kementerian lembaga yang sudah kita informasikan, kita umumkan bahwasanya adanya seleksi in-passing dengan potensi peserta jabatan fungsional adalah sebanyak 84.000. Kemudian pada saat penyusunan kebutuhan formasi oleh kementerian lembaga, jumlah kementerian lembaga yang menyusun kebutuhan formasi adalah sebanyak 56 kementerian lembaga dengan jumlah formasi 49.279. Selanjutnya adalah pemberian rekomendasi oleh Kemenkeu, di mana dari 56 kementerian lembaga tadi, 56 kementerian lembaga juga atau sama, itu kita berikan rekomendasi untuk bisa untuk mendapatkan formasi jabatan fungsional dengan jumlah formasi yang disediakan lebih sedikit dari yang diusulkan, yaitu hanya sebanyak 47.334 formasi. Kemudian setelah ditetapkan formasi oleh Kemenpan RB, hanya 29 kementerian lembaga yang mendapatkan penetapan formasi dari Kemenpan RB dengan jumlah formasi sebanyak 19.836 formasi, serta pengajuan peserta seleksi in-passing oleh kementerian lembaga hanya 18 kementerian lembaga yang mengajukan peserta seleksi. Dari 29 kementerian lembaga yang mendapatkan penetapan, hanya 18 kementerian lembaga yang mengajukan peserta in-passing, di mana peserta yang diusulkan dari 19.000 formasi yang tersedia, hanya 1.429 peserta yang diajukan. Kemudian pemberian rekomendasi pengangkatan oleh Kemenkeu. Nah, dari 18 kementerian lembaga yang mengajukan untuk in-passing, hanya 9 kementerian lembaga lah yang diberikan rekomendasi pengangkatan oleh kementerian atau Kemenkeu, dalam hal ini instansi pembinanya, yaitu sebanyak 747 pegawai atau PNS yang direkomendasikan diangkat dari hasil seleksi in-passing. Kemudian pengangkatan oleh kementerian lembaga melalui in-passing, 4 kementerian lembaga dan 20 PNS itu yang telah melaporkan untuk diangkat. Selebihnya mungkin masih belum melapor ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, masuk ke yang tahapan 8, akhir masa in-passing. Berdasarkan pengumuman Menpan RB dari peraturannya Pan RB 51 sampai dengan 54 tahun 2018, bahwasanya batas terakhir adalah 23 Oktober 2020 masa in-passing. Nah, kemudian inilah yang menjadi batas terakhir kita Bapak Ibu sekalian, yang mana setelah ini ada periode perpanjangan in-passing yang seperti disebutkan tadi oleh Bapak Pak Arif Hermano. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB, kita mendapatkan izin untuk perpanjangan mulai dari 23 Oktober yang lalu sampai dengan tanggal 7 untuk pendaftaran admin. Tanggal 7 besok ya Bapak Ibu, 7 Januari. Selanjutnya adalah Kemenkeu menyampaikan permohonan perpanjangan usulan in-passing dengan beberapa penyesuaian, yaitu seperti yang di bawah ini.
pendidikan di bawah D3 sebanyak 11.000 calon peserta sudah kita usulkan Bapak Ibu sekalian, di mana disetujui oleh Kemenpan RB dengan syarat golongan minimal 2C. Golongan di bawah 2C sebanyak 2.055 calon peserta kemarin kita usulkan melalui Kemenkeu, namun tidak disetujui oleh Kemenpan RB. Serta usia di atas 56 tahun yang sebelumnya diperbolehkan untuk mengikuti usulan, yaitu sebanyak 4.099 calon peserta, tidak disetujui oleh Menpan RB. Untuk detailnya nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ini tadi seleksi in passing, Bapak Ibu sekalian, ini dasar hukumnya Menpan RB 42 tahun 2018. Nah, di sini lulus persyaratan administrasi berdasarkan Menpan RB peraturan nomor 42 itu adalah berijazah SLTA dengan golongan minimal 2C. Berijazah minimal S1 untuk jenjang keahlian. Paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan, memiliki pengalaman dalam tugas sebanyak sedikitnya 2 tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi, nilai prestasi kerja paling sedikit baik dalam 2 tahun terakhir, berusia paling tinggi 56 tahun untuk jenjang keterampilan, jenjang ahli pertama, dan jenjang ahli muda, serta paling tinggi 58 tahun untuk jenjang ahli madya. Mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan uji kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini nanti mungkin tahun lalu Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikut KLC atau diklat online yang diadakan oleh Kementerian Keuangan atau DJPB secara khusus. Selanjutnya adalah uji kompetensi dapat dilaksanakan paling kurang melalui portofolio dan atau uji tertulis, uji praktik, wawancara, dan metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional. Dalam hal ini kemungkinan nanti Bapak Ibu sekalian adalah wawancara secara online atau Zoom dikarenakan faktor pandemi yang masih belum bisa memungkinkan kita untuk tatap muka maupun tertulis Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini tadi metode ujian kompetensi manajerial sosial kultural, Yukom Mansoskul, dalam rangka in passing. Itu yang pertama tadi level 1 terampil, level 2 mahir ahli pertama, level 3 penyelih ahli muda, dan level 4 adalah ahli madya. Ini level-level tingkatan ataupun kalau di dalam jabatan yang sekarang atau jabatan struktural, inilah dia tingkat-tingkatan pangkatan jabatan kita Bapak Ibu sekalian. Namun untuk jabatan fungsional dia ada level 1, level 2, level 3 dan level 4, di mana level 1 mulai dari terampil, level 2 mahir ahli pertama. Ini adalah gabungan dari jabatan fungsional analis dan jabatan fungsional pengelola. Nah, ini gabungan juga. Nah, ini level 4 adalah ahli madya. Ini jabatan fungsional keahlian yang tadi. Semuanya menggunakan ujian online. Semuanya menggunakan ujian online, yaitu metode seleksi jabatan fungsional terbuka. Ujian online ini nanti akan diinformasikan Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan persetujuan ataupun verifikasi data yang akan diusulkan terlebih dahulu oleh setiap admin Ejafung dari setiap satker. Kalau sudah dapat persetujuan, kita verifikasi, Bapak Ibu sekalian nanti akan diberitahukan untuk ikut ujiannya. Yang pasti pertama adalah mengikuti ujian kompetensi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru bisa diverifikasi untuk in passing. Seleksi in passing jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional peranata keuangan APBN. Nah, ini seleksi penyesuaian atau in passing jabatan fungsional untuk tahun anggaran 2021 Bapak Ibu. Ruang lingkupnya adalah diperuntukkan bagi PNS pada instansi pusat dan instansi vertikal kementerian lembaga yang telah mendapatkan penetapan kebutuhan jabatan fungsional dari Kemenpan RB, yaitu
tidak semua satker atau kementerian lembaga saat ini yang sudah mendapatkan persetujuan Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan formasi ataupun penetapan jabatan fungsional, jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian, mungkin kementeriannya atau lembaganya sedang mengusulkan formasi ataupun ketetapan ke Menpan RB. Namun Bapak Ibu sekalian kan bisa hari ini menjadi bahan pertimbangan, bahan ilmu tambahan. Sewaktu-waktu nanti misalnya kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian sudah diberikan formasi, Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk mengikutinya. Yang kedua, tidak termasuk satker dinas SKPD yang mendapatkan DIPA, TP atau UB. Jadi semacam dinas di setiap wilayah KPPN, wilayah bayar KPPN ini tidak diikut sertakan dan tidak diikut wajibkan untuk jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian, khusus satker dinas SKPD dan yang menerima DIPA TP ini tidak ikut ya Bapak Ibu sekalian. Nih, perbandingan mekanisme in-passing. Nah, ini yang saya informasikan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, perihal tanggal 23 Oktober 2020 sebelum dan sesudah yang tadi di slide sebelumnya, bahwa berdasarkan Permen Pan RB yang 2018, batas akhir adalah 23 Oktober 2020 untuk metode in-passing, di mana sebelum batas terakhir tersebut, pendidikan minimalnya adalah SLTA sederajat untuk semua kualifikasi pendidikan, golongan minimalnya diturunkan menjadi 2B. Ini sebelum 23 Oktober ya Bapak Ibu sekalian. Itu golongan minimalnya 2B. Dan tidak ada batasan usia. Serta jenjang pengangkatannya adalah sesuai dengan pengangkatan golongan dan pendidikan. Mekanisme seleksinya hanya seleksi portofolio. Nah, setelah kita mendapatkan perpanjangan in-passing dari Menpan RB, yaitu pasca 23 Oktober 2020, jenjang pendidikan masih sama SLTA sederajat untuk semua kualifikasi, namun golongan minimalnya wajib minimal 2C. Batas usia maksimal 56 tahun untuk terampil, mahir, penyelia, ahli pertama dan ahli muda, serta maksimal 58 tahun untuk ahli madya. Jenjang pengangkatan masih sama. Mekanisme seleksi portofolio tetap ada, namun ditambah dengan uji kompetensi atau kompetensi manajerial, sosial, kultural. Nah, ini yang ada sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian. Dalam mekanisme seleksi sebelum batas terakhir kemarin 23 Oktober cukup portofolio saja. Sekarang dengan adanya perpanjangan itu ada uji kompetensi. Oke. Nah, untuk persyaratan pendaftaran ini antara pranata keuangan dan analis pengelola keuangan, status PNS masih sama, memiliki integritas moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani. Untuk pranata, pendidikan minimal SLTA, untuk analis minimal S1 atau D4, golongan minimal sudah 2C, seperti yang di slide sebelumnya. Untuk pranata keuangan 2C, untuk analis golongan minimal 3A. Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun, dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN bersifat kumulatif. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, jika selama bertugas di satkernya sudah berpindah-pindah, sebelumnya PPK atau jadi PPSPM atau jadi bendahara, ini dikumulatifkan Bapak Ibu sekalian, masanya selama 2 tahun. Jadi tidak semerta-merta harus PPK 2 tahun, PPSPM 2 tahun, tidak. Tapi kalau memang diantara tiga bidang pengelola keuangan APBN tadi secara total sudah menjabat sebanyak atau selama 2 tahun, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti seleksi in-passing tersebut. Kemudian nilai kinerja paling rendah adalah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan saat in-passing. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat in-passing. Mengikuti dan lulus uji kompetensi
atau uji kompetensi sosial kultural manajerial tadi, serta berusia paling tinggi 56 pada saat 6 April 2021 untuk pranata keuangan, dan 56 saat April 2021 nanti untuk ahli pratama dan ahli muda, berusia paling tinggi 58 tahun pada saat 6 April 2021 khusus untuk ahli madya. Dokumen persyaratan dapat dilihat Bapak Ibu sekalian. Salinan ijazah SLTA atau salinan ijazah S1 tergantung dengan jenjang yang diikuti. Salinan SK minimal 2C untuk bendahara, PALK, dan PPABP. Salinan SK minimal 3A untuk PPK dan PPSPM. Kalau untuk analis pengelola keuangan, itu salinan SK minimal 3A. Untuk nilai kinerja selama 2 tahun terakhir, salinannya masih sama antara 2 jenjang. Kemudian lampiran pengumuman kita nanti ada untuk daftar riwayat hidupnya. Kemudian salinan SK penempatan terakhir, surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional, ada dalam lampiran pengumuman nanti Bapak Ibu sekalian akan kami sebarkan. Serta surat keterangan dari Kepala Satker bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang tugas belajar, dan tidak sedang cuti di luar tanggungan negara. Dokumen bukti keikutsertaan UKOM atau uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diadakan oleh DJPB melalui nanti KLC online. Nah, tambahan dokumen persyaratan Bapak Ibu sekalian bagi yang ditugaskan menjadi PPK. Nah, di sini surat keputusan penetapan sebagai PPK atau SK dari KPA serta sertifikat PPK yang diterbitkan oleh instansi pembina. Ini sertifikat ini adalah sertifikat yang diterima pada saat mengikuti uji sosial kultural manajerial atau YUKOM yang ada di slide sebelumnya Bapak Ibu sekalian. YUKOM manajerial dan sosial kultural yang diadakan oleh DJPB. Nanti setelah mengikuti itu, maka Bapak Ibu sekalian kan akan mendapatkan sertifikat atau badge. Nah, itu yang akan dilampirkan sebagai dokumen tambahan. Bagi yang ditugaskan menjadi penyusun laporan keuangan atau PPABP, ada SK penetapan sebagai penyusun LK, sertifikat kompetensi terkait akuntansi penyusunan LK atau pengelolaan administrasi belanja pegawai jika memiliki saja. Kalau tidak memiliki tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan passing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi perhatian. Pendaftaran admin Ejafung tadi sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa batas terakhir pendaftaran admin Ejafung adalah tanggal 7 Januari. Sementara pendaftaran Ejafung calon peserta seleksi in-passing ada di tanggal 8 Januari atau di hari Jumat minggu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bertugas sebagai admin ini nanti memastikan di tanggal 8 Januari seluruh peserta yang diusulkan sudah diusulkan di aplikasi Ejafung dan diterima di KPPN Balige. Nanti bisa menghubungi kita Bapak Ibu sekalian secara japri untuk memastikan apakah usulannya sudah masuk atau belum Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi atau YUKOM-nya manajerial dan sosial kultural, ini jadwal per kementerian lembaga akan diinformasikan melalui KPPN. Nanti kami akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian Satker A, Satker B, Satker C, jadwal ujiannya kapan. Biasanya ini dibagi karena mengingat jumlah peserta ini bisa banyak dan ini se-Indonesia Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya ini dibagi per kementerian lembaga. Selanjutnya adalah peserta seleksi APBN jenjang terampil, mahir, dan ahli pertama ini di tanggal 12 Januari sampai 29 Januari. Ini rentangnya pelaksanaan uji kompetensinya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk pranata keuangan yang jenjang penyelia, analis jenjang ahli muda, analis jenjang ahli madya, ini rentang pelaksanaan ujiannya antara 18 Januari sampai dengan 29 Januari.
Jadi jangan salah jadwal ya Bapak Ibu sekalian. Usulan satuan kerja nomor 5, usulan satuan kerja kepada kementerian lembaga tembusan kepada KPPN Mitra ini nanti di tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Januari. Nah, usulan ini setelah semuanya lolos uji kompetensi, dapat sertifikat, maka Bapak Ibu sekalian Satker akan mengusulkan ke KPPN bahwasanya yang sudah memenuhi persyaratan, di mana yang sebelumnya ada ini Bapak Ibu sekalian, SK dan sertifikat. Sertifikat tadi kan setelah mengikuti ujian, SK dari KPA di awal tahun biasanya ataupun situasional atau kondisional. Nah, setelah syarat tadi terpenuhi, maka usulan diserahkan kepada KPPN Bali G itu pada tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Januari. Verifikasi KPPN dan Kanwil antara 12 Januari sampai dengan 1 Februari. Verifikasi seleksi kementerian lembaga 12 Januari sampai dengan 1 Februari. Dan usulan kementerian lembaga kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan paling lambat 6 Februari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semuanya nanti mayoritas menggunakan aplikasi e-Japung ya Bapak Ibu sekalian ya. Pengusulan-pengusulannya dari aplikasi e-Japung. Nanti bisa kita pandu secara personal ataupun di Zoom selanjutnya untuk cara ataupun aplikasi manual aplikasi e-Japungnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini daftar kementerian lembaga yang dapat mengikuti seleksi in-passing Bapak Ibu sekalian. Ada sebanyak 56 kementerian lembaga yang dapat mengikuti seleksi in-passing. Mungkin ini bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan. Pusat Pelaporan Akuntansi atau PPAPK, Kementerian Keuangan, Batan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan-RB, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Perindustrian, Setnek, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BKKBN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, BPS Statistik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia RRI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ombudsman, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, Badan Keamanan Laut, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Kepegawaian Negara BKN, Perpustakaan Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Sekretariat Kabinet. Jadi hanya 56 kementerian lembaga yang saat ini yang mendapatkan formasi yang bisa mengikuti seleksi in-passing Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian yang masih belum masuk dalam 56 kementerian lembaga ini, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan berkecil hati dan jangan patah semangat, karena memang mungkin kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian masih sedang dalam tahap pengusulan formasi ke Menpan-RB. Prosedur uji kompetensi. Untuk uji kompetensi, di sini nanti Kepala Satker menunjuk admin Satker.
admin Satker membuatkan user peserta seleksi in passing. Nah, ini yang di tahapan sebelumnya tadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya admin yang ditunjuk oleh KPA akan mendaftarkan para peserta seleksi in passing. Kemudian peserta memperoleh user ejafung setelah kami verifikasi atau dari KPPN melakukan verifikasi dan kanwil. Peserta seleksi melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat, di mana uji kompetensi berlangsung selama 180 menit yang terdiri dari 60 soal. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, saat memulai start ujian 180 menit ke depan sudah terhitung. Artinya tidak bisa di pause, tidak bisa diberhentikan sementara. Mulai dari kita klik mulai ujian 180 menit itu sudah berjalan. Materi uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. Hasil uji kompetensi menyatakan peserta memenuhi atau tidak memenuhi seleksi in passing. Setelah memenuhi uji kompetensi, peserta mengunggah seluruh dokumen persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Satker atau admin Satker, yaitu tadi sertifikat dan SK. Kepala Satker melalui admin Satker melakukan verifikasi kembali bahwasanya peserta ini sudah memenuhi syarat atau belum. Baru nanti dapat mengusulkan secara hierarki kepada pejabat pembina kepegawaian atau kementerian lembaganya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tanggal-tanggal penting untuk in passing. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya, serta Bapak Kepala KPPN dan Bapak Kepala Seksi Pencairan Dana sudah menyampaikan bahwasanya batas akhir pendaftaran admin Satker pada KPPN adalah besok atau tanggal 7 Januari 2021. Batas terakhir pendaftaran user Satker oleh admin Satker tanggal 8 Januari. Dan batas terakhir pelaksanaan uji kompetensi sosial kultural dan usulan Satker kepada kementerian lembaga adalah 29 Januari. Kemudian batas akhir verifikasi internal kementerian lembaga tanggal 1 Februari. Batas akhir usulan kementerian lembaga kepada instansi pembina itu tanggal 6 Februari. Dan batas akhir pengangkatan itu ada di tanggal 6 April 2021 Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak tanggal ini Bapak Ibu sekalian, jenjangnya juga agak memerlukan perhatian khusus dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari admin Satkernya nanti dan Bapak KPA Satker. Jadi mohon untuk saling mengingatkan dari antara peserta, admin, serta KPA, dan juga kami sebagai KPPN nanti akan melakukan informasi berkelanjutan secara berkala nanti mengingatkan Bapak Ibu sekalian perihal tanggal-tanggal batas akhir ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan selanjutnya bisa kita sampaikan di sesi tanya jawab ataupun di personal chat ataupun nanti melalui japri di sesi di luar sharing session kita hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya untuk kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaian materi ini Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya kami berikan kesempatan pada MC untuk sesi tanya jawab, membuka sesi tanya jawab. Oke, baiklah. Begitu ya Bapak Ibu, demikian materi kita hari ini yang telah disampaikan oleh misalnya Mbak kita. 3B, tapi Suaranya kedengaran. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini bisa disampaikan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini sudah ada Satker dari apa ya? KPU Toba, terus ya ada beberapa nih dari ini Bapak Julasnan ya. Yang pertama dari KPU Toba dulu nih ya.
apakah kewajiban bagi semua PPK, PPSPM, dan bendahara untuk ikut in-passing? Bagaimana dengan satker yang PPK, PPSPM dipegang oleh pejabat struktural? Dan apa untung ruginya mengikuti in-passing ini? Terima kasih. Nah, itu bisa ditanggapi Bapak narasumber kita. Pertanyaannya begini, keuntungannya gitu. Maksudnya, apakah kewajiban bagi semua PPK? Apakah kewajiban bagi semua PPK, PPSPM, dan bendahara untuk ikut in-passing gitu ya Pak? Kemudian apakah kewajiban ya? Terus yang kedua pertanyaannya bagaimana dengan satker yang PPK, PPSPM dipegang oleh pejabat struktural, dan yang ketiga untung ruginya in-passing ini apa? Oke, jadi gimana narasumber kita yang ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba akan ditambahkan oleh Bapak Kepala Seksi Pencairan Dana Pak Arifin Manu. Sebelumnya sebentar. Suaranya nggak ada, Pak. Baik, sudah kedengaran Bapak Ibu sekalian? Udah, oke. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ini adalah usulan dari Kementerian Lembaga Bapak Ibu sekalian, yang mana sudah ditetapkan oleh Menpan RB sebanyak 56 kementerian lembaga yang mengikuti in-passing, bukan in-passingnya aja sih sebenarnya, untuk mengikuti jabatan fungsionalnya pada intinya. Namun metodenya untuk saat ini yang dibuka adalah in-passing. Nanti setelah in-passing ini mungkin ada metode ujian, interview, ataupun seleksi yang ditentukan selanjutnya. Jadi secara tidak langsung ini adalah wajib Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian bagaimana dengan para pejabat PPK, PPSPM, bendahara yang dirangkap oleh pejabat struktural ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap pejabat fungsional nanti memiliki angka kredit sendiri, target sendiri, serta secara benefitnya atau secara finansial, keuntungan finansialnya ada tunjangan tersendiri. Yang kita ketahui jika menjabat struktural, kemudian menjabat jabatan fungsional, setahu saya itu nanti akan diwajibkan untuk memilih salah satu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pasti kalau misalnya sudah seperti bendahara Bapak Ibu sekalian, bendahara saat ini diwajibkan untuk sertifikat bendahara. Otomatis
pada masa berikutnya bendahara yang sudah sertifikasi diwajibkan sebagai pejabat bendahara yang menduduki di posisi bendahara. Artinya bendahara yang belum tersertifikasi itu hanya dalam durasi beberapa waktu singkat saja atau menunggu sertifikasi terbuka lagi baru diwajibkan untuk ikut lagi. Artinya tidak semua pejabat, tidak semua orang yang menduduki bendahara bisa menduduki jabatan bendahara. Kalau dia tidak punya sertifikat, dia tidak bisa. Nah, sekarang bendahara yang sudah tersertifikasi, yang sudah menduduki jabatan bendahara di di Kementerian Lembaga atau di Satker, diwajibkan untuk ikut jabatan fungsional, seperti yang Bapak Ibu sekalian simak tadi di slide yang kita sampaikan, yaitu jabatan fungsional PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Nah, secara tidak langsung maka semuanya wajib dan struktural nanti tidak akan boleh merangkap PPK dan PPSPM yang fungsional, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mana tadi ya? Untung ruginya. Kalau untung ruginya dari yang sudah di slide tadi ini, mungkin Bapak Ibu sekalian masih gamang mungkin gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya sekarang sebagai jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Jika saya mengikuti jabatan struktural, maka periode saya untuk mengikuti atau menuju ke level selanjutnya atau jenjang selanjutnya, misalnya dari kepala seksi menjadi kepala kantor ataupun mencapai syarat minimal untuk bisa ikut struktural selanjutnya, level selanjutnya, itu saya harus minimal mengikuti memiliki pendidikan atau sekolah lagi ataupun ijazah lebih tinggi dari yang saya sekarang. Kemudian masa kerja golongannya, pangkatnya itu menjadi syarat utama untuk struktural. Nah, kita setiap kementerian lembaga 4 tahun ya. 4 tahun untuk bisa naik golongan, Bapak Ibu sekalian. Sementara bagi jabatan fungsional, ini selama angka kredit terpenuhi, itu sudah berhak untuk mengikuti seleksi tingkat di atasnya. Dari terampil, ke mahir, ke penyelia. Itu jadi ada level-level tadi, jenjang yang tadi, itu bisa kita capai peningkatannya itu setelah memenuhi angka kredit. Jadi menurut saya keunggulannya adalah keuntungannya lebih singkat waktu yang kita capai untuk naik level, Bapak Ibu sekalian. Itu secara jenjang. Secara finansial mungkin dengan adanya tunjangan khusus. Ini katanya finansial, Bapak. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Pak Arif. Dari pusat nih. Guru kita berapa sih itu? Kalau satu setahun sekali belajar satu bertonton hari nggak SK-nya mulai dari sampai ini sebelum makin muda ya si Arif Herman ini. Tahu ya bahwa Ibu yang usianya makin mau mendaftar jabatan fungsional boleh angkat tangan. Kan udah hitam semua. Yang mau mendaftar, saya ingin tahu ya, ingin cek. Ya, ada ya? Gak ada rambutnya pakai. Ya itu. Sama sir ya. Jadi ini. Baik, tadi juga dengan saat berjalan sosialisasi sudah banyak yang menanyakan Japri ke saya ya. Berarti antusias lah. Jangan sampai tadi sudah banyak sekarang tidak ada yang mendaftar. Ya. Ini jaringan gak bagus. Sekali. Apa belum? Ada suara yang belum di. siapa orang ini apa Ju? Baik, sebelum saya menambahkan, ya, untuk calon pejabat fungsional, saya ingatkan kembali, tolong dipahami nanti ya aturan-aturan dari jabatan fungsional. Ya, jangan sampai nanti kok saya begini, kok saya begitu. Ya. Perlu saya ingatkan di awal bahwa ketika nanti seorang pegawai
yang kemudian mendaftarkan diri sebagai pejabat fungsional, kemudian dilantik sebagai pejabat fungsional, maka hak dan kewajibannya akan berbeda dengan pegawai yang biasa. Ya, tadi dari BPS Samosir ya, Pak Azantaro juga sudah periksa ya. Ada kasus misalkan di BPS Samosir itu ada pejabat yang saat ini 3B ya. Saya lupa tadi pejabatnya apa ya. Terus kemudian April nanti itu April kalau salah ya. Saya nggak salah tangkap tadi mau naik ke 3C misalkan. Ya. Maka perlu diperhatikan ya kapan nanti akan dilantik gitu. Karena begitu seorang pegawai yang dilantik menjadi pejabat fungsional, maka otomatis argonya yang berjalan adalah argo jabatan fungsional, tidak diberitakan lagi jabatan yang sebelumnya. Jadi dia memulai dari nol ya, dan biasanya bukan nol sih ya, tapi karena ada angka-angka yang sudah didapat ketika mendaftarkan diri menjadi pejabat fungsional ya, di antaranya ada ijazah ya, ada sertifikat-sertifikat, itu nanti akan diperhitungkan. Makanya biasanya ketika seseorang mendapatkan SK menjadi pejabat fungsional ya, di SK tersebut sudah ada angka kreditnya. Kemudian tadi masalah pilihan ya, pilihan pejabat fungsional keuntungannya apa? Nah, kita tahulah, sama-sama tahu ya, namanya juga PNS ya atau ASN. Ada yang bilang PNS penghasilan naik sedikit katanya. Kalau naik pangkat itu naiknya sedikit ya. Dan naik pangkatnya setiap 4 tahun kali. Naiknya mungkin 100.000 gitu. Nah, diharapkan dengan adanya jabatan fungsional ini ada sisi lebih yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ada tunjangan gitu ya. Kalau kita nunggu pangkat 4 tahun baru naik 100.000 misalkan, nah ini dengan adanya kita jabatan fungsional, kita akan mendapatkan tambahan penghasilan yang baru, ya, yang lebih baik lah dari sebelumnya. Kemudian wajib dan tidaknya ini, ya sebenarnya nanti, ya benar tadi ya disampaikan oleh Mas Doni, akan menjadi wajib karena nanti tidak ada pejabat struktural yang merangkap menjadi pejabat fungsional. Ya, kalau struktural, fungsional, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi nanti tidak dimungkinkan, ya, tidak tertutup kemungkinan adanya mutasi, ya, selain mutasi vertikal ada juga yang diagonal, ya. Diagonal itu kalau vertikal mungkin dari pelaksana biasa menjadi pelaksana pejabat struktural atau pejabat struktural dari level yang rendah ke yang lebih tinggi, tapi ada juga mutasi diagonal yaitu dari fungsional ke struktural atau sebaliknya, struktural ke fungsional. Nah, maka ketika seseorang yang sudah mendapatkan jabatan fungsional kemudian memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural, maka bisa saja pindah ke jabatan struktural. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat ya, atau sebelumnya sudah menjabat jadi pejabat fungsional, maka ketika nanti pindah ke struktural, balik lagi ke fungsional, itu nanti juga ada rekam jejaknya begitu. Ya, jadi lebih mudah. Kemudian saya menjawab juga tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa jadi kasus yang sama di beberapa satker. Dari Kemenak Humbang tadi Japrik saya menanyakan, Pak, kalau kami di Kemenak itu kan banyak satkernya, ya, untuk admin usernya gimana? Ya, user adminnya. Kemarin kami mendapatkan penjelasan dari kantor pusat bahwa apabila sebuah kantor memiliki beberapa satker, ya itu user adminnya cukup satu saja, ya, bisa menambahkan untuk beberapa satker, ya, di bawahnya gitu. Terus tadi ada beberapa satker juga yang menanyakan kalau kami belum terdaftar gimana sebagai KL yang belum mendapatkan formasi, ya. Tadi saya sudah japri ke hampir semua satker ya, mengingatkan. Nah, rupanya yang saya japri ada juga yang satker-satker yang belum terdaftar
formasinya. Untuk yang belum terdaftar formasinya berarti belum bisa diajukan. Termasuk juga pengajuan user admin ya, karena kami diberikan instruksi dan pesan khusus kalau Satker belum mendapatkan formasi tidak perlu diajukan usernya, karena nanti semakin banyak usernya akan memperlambat aplikasi juga ya, seperti itu. Disampaikan. Ada lagi nih kayaknya ya. Bagaimana mana? Oh ya, enggak bisa. Ya tadi ada yang menanyakan juga, kami ikut aja Pak, gimana yang penting dapat sertifikat ya, karena ini menyangkut formasi ya, formasi berarti di KL masing-masing juga belum ada ininya, ya sertifikasinya juga belum ada gitu ya, ujian kompetensinya juga belum ada. Terus kemudian bendahara yang sudah memiliki sertifikat PNT apa tetap mengikuti uji kompetensi? Nah, tetap di sini ya, tetap mengikuti ujian manajerial dan sosiokultural. Dan saya ingatkan kembali itu yang di slide ya, kalau tidak salah ada nanti ujiannya itu selama 180 menit ya, kalau salah ya. Soalnya berapa? 60 kalau tidak salah. Nah, ini waktu 180 ini ya, dia itu bergerak terus. Artinya kita tidak bisa sambil mengerjakan soal ya, sambil mengerjakan yang lain. Kita harus fokus karena waktunya itu bergerak terus, nggak bisa kita pause, kemudian nanti bisa diulangi lagi, tidak seperti itu ya. Nanti sekedar bocoran informasi seperti itu. Bagaimana jabatan fungsional di Satker yang sudah dilantik, apakah bisa mengikuti impasing jabatan di perbendaharaan? Ini maksudnya mungkin sebelumnya sudah fungsional gitu ya. Nah, sudah fungsional. Ini nanti harus didetailkan lagi pertanyaannya. Fungsionalnya fungsional sebagai apa ya? Karena mungkin BPS juga ada fungsional gitu ya. Kalau memang fungsionalnya adalah fungsional pejabat perbendaharaan atau pengelola keuangan, berarti dia harus mengikuti impasing itu sendiri gitu ya. Karena ini khusus ya, jalurnya jalur khusus. Bagaimana cara mendapatkan angka kreditnya dan berapa batasan angka kredit untuk usulan naik pangkat? Ya, itu nanti ada bahasan tersendiri ya. Sementara fokus kita pada saat ini adalah bagaimana kita mendaftarkan dulu. Angka kreditnya itu biasanya didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, ya. Misalkan melakukan verifikasi tagihan, misalkan, atau pekerjaan yang lain, ya, melakukan atau membuat laporan keuangan, seperti itu. Ya, bendahara juga seperti itu ya, melakukan pembukuan, misalkan, menyusun laporan, nah itu nanti ada angka kreditnya tersendiri. Apakah background pendidikan JF keuangan harus linear? Dari Pak John Anwar Tumanggon. Linear maksudnya apa nih ya? Pak Anwar barangkali bisa bantu. Linear maksudnya apa? Nanti ya sambil nunggu yang ini detailnya. Bagaimana kalau pengelola kepegawaian belum ada? Apakah user dan admin harus didaftarkan dan siapa yang boleh didaftarkan? Kalau pengelola kepegawaian mesti ada kan di setiap kantor ya, yang selama ini ngurusin naik pangkat misalkan, ya, kalau memang pejabat definitifnya nggak ada, ya bisa digantikan oleh yang lain. Bagaimana PPK dan PPSPM bagaimana jika PPK dan PPSPM yang tidak memiliki sertifikat? Gimana itu? Nanti ini akan menjadi dasar ya, portofolio ya, syarat portofolio seseorang diangkat menjadi jabatan fungsional dengan latar belakang sebagai PPK dan PPSPM. Ya. Ada lagi ke atas? Ada yang belum ada di informasi.
Oh, di sini ini ada yang tadi ini ya, yang tadi linear ya, ada dijelaskan lagi. Linear maksudnya mungkin Pak kalau keuangan harus sarjana ekonomi itu mungkin Pak backgroundnya. Di sini tidak ada syarat ya, tidak ada syarat yang lebih spesifik. Yang penting adalah sarjana, ya, sarjana ya, atau D4 yang seperti itu ya, yang satu level ya di keahlian ya. Itu. Terus ada lagi yang tadi apa Mas Rocky? Atau ada yang mau menanyakan langsung, silakan. Oh, baik-baik. Ini sebelum ada pertanyaan ya, ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau SDM terbatas ya? Dirangkap-rangkap. Kalau dirangkap-rangkap, pilih salah satu saja. Salah satu yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat baik secara portofolio maupun memenuhi syarat dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Silakan cari yang terbaik boleh ya, di sisi yang menguntungkan pegawai yang bersangkutan. Pak, di kabupaten kami hanya ada satu formasi JF, yaitu Pranata Keuangan Terampil. Mungkin UKOM ini nantinya hanya bisa diikuti oleh bendahara kami saja karena keterbatasan formasi. Pertanyaan saya Pak, selama formasi JFK tidak ada, apakah diperbolehkan pejabat PPK dan PPSPM dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional statistisi ya, double job. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga nanti mohon dikoordinasikan dengan pengelola kepegawaian di unit vertikal di atasnya Pak ya. Karena mereka juga nanti yang akan menentukan ya formasi lebih detailnya. Ya, kalau formasi secara besar kami mendapatkan bahwa di Kemenak ada, di PPN ada, di BPS ada. Cuma detail lebih detailnya ya masing-masing KL yang lebih mengetahui ya eselon 1 masing-masing ya paling tidak ya. Seperti itu. Ya. Apakah kalau PPSPM itu memiliki sertifikat? Ya. Ini kalau persyaratan portofolio dipersyaratkan ya adanya sertifikasi dari PPSPM. Makanya semua nanti diharapkan ya kalau tahun-tahun yang lalu itu bendahara yang tersertifikasi. Makanya ke depan nanti akan ada PPSPM, PPK yang tersertifikasi. Nanti ada uji kompetensinya masing-masing. Nah, itu yang akan menjadikan dasar pegawai atau pejabat tersebut mendaftarkan di jabatan fungsional ya sebagai syarat. Izin tanya Pak dari BPN Samosir. Pak BPN Samosir silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Memang sangat ideal ya untuk saat ini diadakan jabatan fungsional untuk pengelola. Suaranya kurang jelas sebentar. Ya silakan Pak. Putus-putus suaranya Pak. Ya, silakan lanjut Pak ya. Ya lanjut.